Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya, Selfie Octaviana Education ya. Berbagi tentang video-video tentang edukasi. Ya, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana menjawab esai PPG Prajabatan. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa men-slideshow-kan PowerPoint saya secara otomatis, sehingga saya akan menampilkan secara manual saja seperti ini. Ya, baik. Baik teman-teman, di sini ada saya tampilkan laman SIM PKB terkait esai. Di sini ada 10 pertanyaan yang harus kita isi, yang mana setiap pertanyaan memiliki buah pertanyaan atau anak pertanyaan sebanyak 3, ada yang 4 atau ada yang 2. Jadi setiap pertanyaan memiliki anak pertanyaan. Nah, contohnya di sini saya tampilkan yang pertama, pertanyaan A, apa yang memotivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Nah, kemudian, baik teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya berikan tips bagaimana menjawab esai PPG Prajabatan. Yang pertama, jawablah dengan jujur dan apa adanya sesuai pengalaman yang pernah dialami. Jadi teman-teman silakan menjawab pertanyaan dikorelasikan dengan pengalaman hidup teman-teman yang pernah teman-teman alami. Kemudian yang kedua, usahakan jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan kalimat yang ditulis terangkai jelas. Kemudian yang ketiga, jawab di office work dahulu untuk persiapan seleksi wawancara ke depannya. Baik teman-teman, ini adalah tips yang ketiga ini. Jadi pertanyaan yang ada di SIM PKB silakan di copy paste, kemudian dijawab di office work. Setelah ada jawabannya, nanti kita akan diberikan kesempatan pada saat wawancara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita tuliskan di esai. Jadi silakan teman-teman simpan jawaban pada seleksi administrasi ini. Semoga teman-teman mencapai tahap wawancara. Baik, langsung saja. Ini adalah pertanyaan pertama terkait tantangan menjadi guru. Nah, di ini ada pertanyaan pertama yang A1, tantangan apa yang Anda hadapi dalam mewujudkan motivasi tersebut, bagaimana Anda mengatasinya. Di sini kita bisa kembangkan dari aspek perkembangan teknologi, pengembangan kurikulum, perkembangan atau perilaku siswa-siswi yang kita lihat. Ya, kemudian tuliskan tantangan dan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi teman-teman jangan tuliskan tantangannya saja, tetapi teman-teman tuliskan tantangan beserta solusinya. Jadi teman-teman tuliskan tantangannya, kemudian teman-teman menuliskan solusi yang teman-teman tawarkan. Kemudian, nah di sini contohnya ya dari esai saya. Tantangan yang saya hadapi untuk mewujudkan motivasi sebagai guru adalah perkembangan teknologi yang dihadapkan siswa-siswi sekarang. Banyak siswa-siswi sekarang menggunakan handphone untuk belajar. Di era modern seperti sekarang, handphone menjadi hal yang urgent dimiliki oleh siswa-siswi sebagai media belajar. Namun, handphone tersebut tidak digunakan dengan bijak, sehingga banyak waktu siswa-siswi yang terbuang bukan untuk mempelajari suatu pelajaran. Contoh misalnya saya mengirimkan materi pembelajaran melalui Google Classroom, maka saya harus juga memantau apakah siswa-siswi benar-benar membaca materi tersebut atau sekedar membuka saja. Nah, di sini saya masukkan cara saya mengatasinya adalah, nah ini adalah bagian dari solusi saya, yaitu dengan membuat peraturan di awal kelas tentang penggunaan HP di dalam kelas. Nah, kemudian cara saya ini saya deskripsikan tentang fungsinya. Fungsi saya yaitu menjalankan tugas guru, yaitu sebagai fungsi instruktur di kelas. Nah, kemudian saya kasih penjelasan setelahnya.
selanjutnya. Nah, yang pertanyaan yang pertama, yang kedua adalah apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru? Nah, di sini kita korelasikan. Jadi, satu pertanyaan ketika kita menjawab tadi adalah tentang perkembangan teknologi, pengembangan kurikulum, perkembangan perilaku siswa-siswi, maka di pertanyaan selanjutnya juga kita membahas tentang itu. Jadi jangan membahas topik yang lain. Kemudian di sini tips dari saya adalah jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Baik, ini adalah contoh esai saya. Kelebihan adanya perkembangan teknologi sekarang adalah mudahnya saya dalam mencari materi untuk bahan ajar di kelas dan banyaknya penjelasan yang bisa saya pahami untuk disampaikan ulang kepada anak-anak. Contohnya saya melihat RPP K13. Nah, di sini saya masukkan contoh ya. Kemudian saya berikan contoh-contoh nyata bagaimana perkembangan teknologi itu menjadi sebuah tantangan. Kemudian di sini saya masukkan bagaimana kelebihan dari teknologi tersebut, yaitu di sini mudahnya kita mengakses berbagai video. Kemudian dengan perkembangan teknologi saya menjadi kreatif. Nah, silakan teman-teman sampaikan sesuai pengalaman teman-teman ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya juga teman-teman silakan sampaikan sesuai hasil dari aspek-aspek ini tadi. Jelaskan hasil yang didapatkan dari proses tantangan. Di sini saya kasih contoh ya, misalnya hasilnya banyak siswa-siswi yang antusias terhadap penggunaan teknologi. Kemudian siswa-siswi lebih mudah memahami suatu pelajaran karena mereka mengaplikasikan secara langsung. Jadi ini adalah bahasa-bahasa sederhana teman-teman. Jadi teman-teman ketika menjawab esai tidak perlu menjawab pakai teori ya, silakan jawab sesuai pengalaman teman-teman. Yang penting kalimatnya jelas dan benar-benar kita alami. Kemudian ini pertanyaan kedua yang B1, bagaimana cara Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih kita mengidentifikasi atau mengetahui apa sih yang perlu kita kembangkan. Nah, tentunya yang kita lakukan adalah dengan merefleksikan diri, melakukan evaluasi diri, meminta teman di sekitar kita untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap kita. Kemudian di situ kita jelaskan area yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini saya buatkan area yang perlu ditingkatkan itu, contoh misalnya aspek sosial, emosional, spiritual, integritas diri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, B1, kenapa perlu ditingkatkan? Silakan teman-teman cantumkan alasannya. Ya, tentunya untuk mengupgrade kemampuan diri, agar bisa mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan kemampuan soft skill, agar dapat diterima atau berkontribusi untuk masyarakat atau lingkungan sekitar. Kemudian, tindakan apa saja yang Anda lakukan untuk mengembangkan diri? Ya, teman-teman pasti pernah mengalaminya. Banyak yang teman-teman lakukan. Contoh misalnya, teman-teman merubah mindset, misalnya open minded, berpikir terbuka, selalu berpikir positif, mengurangi pikiran negatif, membaca berbagai referensi, mengikuti pelatihan, webinar, dan lain-lain. Nah, ingat teman-teman adalah keywordnya adalah area yang perlu ditingkatkan, aspek sosial, emosional, spiritual, integritas diri. Silakan teman-teman sampaikan menurut diri teman-teman yang mana yang perlu ditingkatkan kira-kira dari diri teman-teman.
Kemudian di sini pertanyaan yang ketiga, apa tantangan atau kesulitan yang Anda hadapi dalam proses pengembangan diri? Tentunya teman-teman pernah mengikuti pelatihan atau dalam proses meningkatkan kualitas diri pasti ada tantangan. Contoh misalnya di sini kurang percaya, pesimis, belum bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, tips dari saya teman-teman, jangan pernah ungkapkan karena kondisi ekonomi atau finansial, karena ini akan menjadi kekurangan bagaimana value dalam diri kita itu berkurang, karena tidak semua kekurangan finansial itu tidak bisa mengembangkan diri. Banyak hal, contoh misalnya kita bisa menonton video dan lain sebagainya ya. Kemudian apa hasilnya teman-teman? Silahkan cantumkan hasilnya. Dari kita mengembangkan diri itu tentunya lebih mengenali diri kita, mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita, menyiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian di sini saya masukkan contoh. Hasil yang saya peroleh adalah saya lebih mengenali diri saya, apa yang menjadi kelemahan saya ketika melakukan sesuatu. Saya mendapat nilai untuk bisa mempersembahkan yang terbaik dari usaha-usaha yang saya lakukan. Saya lebih optimis terhadap apa yang sudah saya kerjakan, dan ketika diberikan tugas, saya berusaha menunjukkan dan menyelesaikan tepat waktu. Selain itu, pikiran saya menjadi lebih terbuka atas saran orang lain dan atas kekurangan saya, sehingga saya selalu ada usaha dan sikap untuk memperbaiki dan meningkatkannya lagi. Saya mengaplikasikan ini di lingkungan saya tinggal, seperti di rumah saya bersama keluarga, di lingkungan kerja, dan tentunya di masyarakat. Nah, teman-teman, kalau bisa di akhir kalimat, teman-teman kasih penguatan kalau benar-benar teman-teman alami dan lakukan di lingkungan sekitar. Baik teman-teman, untuk video pertama ini saya kasih contoh dari 2 contoh pertanyaan saja. Pada video selanjutnya nanti saya akan tunjukkan esai saya secara langsung ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like video-video untuk agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaik terkait dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.